kerinduan kami Tuhan, untuk kami selamanya memuji menyembah Tuhan. Dalam segala keadaan, situasi apapun, kami bertekad, kami rindu untuk kami terus memuji, bersyukur, mengagungkan, mengakui bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kembali kami jemaat-Mu Tuhan, bersatu hati dalam ibadah secara online ini. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Kami mempersembahkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami memuji meninggikan Engkau ya Bapa. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saatnya Tuhan kami mendengarkan suara-Mu. Saatnya Tuhan kami membuka hati untuk kami menerima kebenaran-Mu. Mari Tuhan berbicaralah di tengah kami, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di tengah kami. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyambut firman Tuhan. Haleluya, bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saya senang sekali untuk pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dalam ibadah raya pagi hari ini, saya rindu untuk membagikan satu tema khotbah yang tadi kita sudah lihat di slide. Ini masih dalam rangkaian tema besar kita, yaitu Immanuel, Allah berjalan bersama kita atau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, tapi dalam sesi ini kita akan sama-sama membahas yaitu bahwa Allah yang berjalan bersama kita itu bukan hanya sekedar berjalan dalam pengertian letterlek kita, dalam pengertian biasa, yaitu kita bisa membayangkan dua orang sedang berjalan, bukan seperti itu pengertiannya. Tetapi Allah yang berjalan bersama dengan kita, itu Allah bekerja, Allah berkarya dalam hidup kita. Oleh karena itu tema yang akan kita bahas pada sesi ibadah raya pagi hari ini, yaitu adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya percaya bahwa tema ini sangat bersesuaian dengan kehidupan kita, khususnya di hari-hari ini. Kita sedang menghadapi situasi yang begitu sulit. Ada banyak orang-orang, ada banyak mungkin keluarga kita yang mengalami pergumulan berat, bahkan ada yang kehilangan orang yang sangat dicintai, ataupun ada juga beberapa jemaat kita juga yang sekarang ini sedang bergumul dengan penyakit atau serangan virus yang sedang merajalela yang kita ketahui bersama. Nah, oleh karena itu saya berharap, saya berdoa supaya tema ini memberi pengharapan, memberi kekuatan, meneguhkan kita bahwa fenomena keadaan kondisi yang terjadi sekarang ini bukanlah kondisi biasa, tapi ini kita mesti percaya sebagai orang yang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti percaya di balik kesulitan yang ada, di balik keadaan yang ada, Allah bekerja. Jadi itu jangan dilupakan, Allah bekerja. Kita mesti percaya Allah aktif. Jadi Allah bukan pribadi yang pasif, bukan pribadi yang sekedar ada bersama kita, tapi Dia berkarya, Dia bekerja, tidak pandang waktu, setiap saat Allah bekerja. Oleh karena itu mari kita akan bersama-sama bahas topik ini, Allah turut bekerja.
saya mengajak kita untuk kita mari baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Kita akan berfokus di ayat 28, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Tapi kita harus ingat ayat 28 itu tidak berdiri sendiri. Ayat 28 sangat berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dan juga ayat-ayat sesudahnya. Jadi kita akan berfokus di ayat 28, tapi bukan hanya pada ayat 28, karena ayat 28 sesuai konteksnya itu adalah satu kesatuan dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Nah, kita akan baca ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saya sebelum kita pindah pada slide berikutnya, ayat 28 sekali lagi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, saya mau tekankan kalimat yang saya tulis dengan warna merah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam Alkitab kita bandingkan di dalam Alkitab berbahasa Inggris, New International Version. Nah, itu memakai kalimat seperti ini. In all things, God works. Jadi, di dalam segala hal atau di dalam segala sesuatu, Allah bekerja. Jadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu sama dengan di dalam segala hal. Di dalam segala sesuatu, Allah bekerja. Nah, ini yang saya tekankan tadi. Di tengah keadaan situasi yang ada saat ini, satu hal yang kita mesti pegang, Allah bukan berdiam diri. Allah bukan jauh dari kita. Ingat, Allah ada di dalam kita. Allah bersama kita, dan Allah yang bersama kita bukan Allah yang pasif, tapi Allah yang aktif bekerja. Allah yang kita sembah bukan Allah yang butuh tidur, bukan Allah yang butuh saat-saat senggang dan kemudian dia beristirahat. No. Allah yang kita sembah adalah Allah yang aktif setiap saat bekerja. Dan khusus di dalam ayat 28, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu mari kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara, kita mesti tahu begini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu harus tahu, itu adalah janji Allah. Itu adalah kebenaran Allah yang pasti. Kalau kita bicara janji Allah, kebenaran Allah, itu tidak ada relatif. Tidak ada istilah mudah-mudahan. Tidak ada istilah semoga. Semoga terjadi. Mudah-mudahan terjadi. Tidak ada kalimat itu, tidak ada kata semoga, tidak ada kata mudah-mudahan, tidak ada kata relatif. Ini adalah absolut, mutlak, pasti terjadi. Karena janji Allah, karena kebenaran Allah. Pada prinsipnya begini, kalau janji Allah, kebenaran Allah, semua kekuatan tunduk. Tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, kita mesti percaya bahwa kalau Allah berjanji, Allah akan bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah,
Itu janji yang luar biasa dahsyat kuasanya. Itu janji yang tidak bisa dihalangi oleh cuaca, oleh situasi, oleh penghalang apa saja. Allah sanggup melakukan janjinya di dalam segala keadaan, di segala tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu menjelaskan tema kita ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya bagi dua bagian. Ada dua bagian yang akan kita pelajari. Bagian yang pertama kita akan mengerti, memahami tentang janji ini. Apa sih? Sekalipun secara bahasa Indonesia saya percaya kita langsung bisa mengerti. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oh iya, kita langsung bisa tahu karena ini bahasa Indonesia sangat gampang kita mengerti. Ini bukan bahasa Yunani, tapi kita bersyukur karena Alkitab kita tertulis dalam semua bahasa dan secara bahasa Indonesia gampang dimengerti. Tapi saya ingin mendalami, ingin kita mau mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran ini, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, hal yang pertama, bagian pertama dalam khotbah ini, kita akan memahami, mengerti apa yang dimaksud dengan janji ini atau kalimat ini. Nah, kita akan bagi tiga bagian di dalam bagian pertama ini, yaitu yang pertama kita akan mengerti kalimat dalam segala hal atau dalam segala sesuatu. Kemudian kalimat kedua atau bagian kedua adalah Allah turut bekerja. Ini maksudnya apa? Kemudian bagian yang ketiga, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saya berharap tiga hal ini dalam bagian pertama khotbah ini, kalau kita sudah bahas, kita sudah mengerti tentang esensi pengertian dasar daripada janji Allah ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita sudah paham betul ini, baru kita akan belajar bagian kedua, untuk siapakah? Untuk siapakah janji kebenaran ini ditujukan? Atau dengan kata lain, siapakah yang berhak menghidupi, mengalami janji kebenaran ini? Ini janji ini ditujukan kepada siapa? Nah, itu bagian kedua. Nah, mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Apa yang dimaksud dengan janji kebenaran Allah ini? Nah, kita mulai dengan kalimat yang pertama, yaitu saya akan mendahulukan kalimat yang pertama itu dalam segala hal. Karena NIV itu berkata, dalam segala hal Allah bekerja. Sekali lagi, dalam segala hal Allah bekerja. Oleh karena itu saya akan membawa kita untuk mengerti dulu dalam segala hal ini atau dalam segala sesuatu. Nah, kalimat dalam segala hal ini, mari kita perhatikan baik-baik, itu adalah bicara segala hal, segala peristiwa, semua kejadian, apa saja yang kita alami setiap hari, setiap saat, semua peristiwa, semua kejadian, segala hal. Kemudian berikutnya, segala hal atau segala sesuatu juga itu bicara apa? Dalam segala keadaan, situasi, keadaan yang senang, keadaan yang menyenangkan, atau situasi tidak menyenangkan, itu masuk kategori dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Jadi segala keadaan, segala situasi, keadaan membuat kita tersenyum, keadaan membuat kita menangis. Nah, Allah bekerja. Kemudian, segala waktu. Jadi dalam segala hal juga atau dalam segala sesuatu, itu bicara dalam segala waktu. Enggak mengenal siang malam. Mau siang, mau pagi, mau sore, mau malam, mau subuh, setiap saat, setiap detik, setiap menit. Dalam segala waktu atau setiap saat, juga di dalam segala tempat atau di segala tempat, di rumah, di jalan, di hutan, di udara, di laut, di darat, di mana saja kita berada. Allah bekerja. Berikutnya, jadi kita mesti percaya begini, bahwa dalam segala hal yang kita alami atau kita hadapi, termasuk dalam hal besar, hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil, hal-hal yang berat, atau hal-hal yang kita anggap ringan, hal-hal yang kita anggap penting, hal serius, atau bahkan
Nah, ini kita mesti perhatikan. Atau bahkan dalam hal sepele, dalam hal yang remeh. Bapak Ibu mau tahu, Allah turut bekerja. Allah bekerja. Jadi Allah bekerja, dia nggak nunggu dulu, oh ini penting ini. Nah, baru Tuhan bekerja. Oh ini hal besar. Kalau hal kecil, Allah nggak bekerja. Oh ini hal berat, baru Allah bekerja. Kalau hal ringan, Allah nggak bekerja. No, Allah bekerja dalam segala hal. Mau dia hal itu besar, mau dia hal itu kecil, mau dia hal itu berat, mau dia hal itu ringan, mau dia hal itu penting, hal itu serius, hal itu sepele, hal itu kita bisa anggap remeh, Allah turut bekerja. Mungkin kita berpikir, wah masa sih hal sepele, hal remeh kok Tuhan bekerja? Saya mau ajak kita melihat Matius pasal 10 ayat 29 sampai 30. Matius 10 ayat 29-30, saudara bisa lihat di slide di HP saudara. Nah, saya bacakan buat kita semua, dikatakan begini. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 2 ayat ini memberitahu kita bahwa burung pipit itu burung yang paling murah, termurah, enggak ada harganya. Kemudian rambut kita, setiap utas, 1 utas rambut kita dihitung. Di ayat yang lain, tidak akan jatuh rambut kita kalau enggak diizinkan Tuhan. Nah, saya ingin kita lihat dulu supaya apakah ini bicara hal yang remeh, hal yang kecil, kita anggap kecil? Oh iya. Saudara, saya mencoba mencari, ini sebenarnya 2 ekor seduit, burung pipit ini yang dibilang harganya seduit. Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Saya coba cari di internet. Ternyata seduit itu dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata asarion. Nah, asarion itu sama dengan uang logam tembaga yang nilainya 1/6 dinar. Nah, supaya kita bisa tahu harga 2 ekor ini, maka kita mesti cari tahu dinar. Saya coba dikonversi dengan mata uang sekarang, dengan kurs dolar rupiah 14.000 lebih. Nah, ternyata begini, di negara yang memakai mata uang dinar itu ada 2, negara Arab, negara Bahrain dan negara Kuwait. Kalau Arab Saudi bukan dinar. Nah, ternyata saat kita ambil contoh 1 dinar Bahrain saja, 1 dinar Bahrain itu setara 38.000 rupiah. Memang cukup besar dinar ini. Nah, 1 dinar Bahrain itu setara 38.000. Nah, kalau seduit itu 1/6 dinar, berarti 1/6 dari 38.000. Nah, 1/6 dari 38.000 itu sama dengan 6.300. 2 ekor. 2 ekor. Karena dikatakan 2 ekor itu, saudaraku, seduit. Nah, seduit itu 1/6 dinar. Kalau dinar 38.000, berarti harga 2 ekor seduit itu sama dengan 6.300. Tetapi ayatnya bilang begini, namun seekor pun, jadi bukan 2 ekor loh, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi 1 ekor burung pipit tidak akan mungkin jatuh, dia sementara terbang tiba-tiba jatuh kalau itu tidak dikehendaki Bapa, dikehendaki oleh Allah Bapa. Jadi Tuhan mau kasih tahu kepada kita pagi hari ini, 1 ekor burung pipit saja yang harganya begitu murah, itu dijaga Tuhan. Nah, 1 ekor kita ketemu 3.150 rupiah. Nah, Bapak Ibu, itu kurs sekarang loh. Kalau kurs zaman dulu, betul-betul nggak ada harganya. Kalau kurs 6.000 rupiah, 1 dinar 6.000, waduh, lebih nggak ada harganya lagi burung pipit ini. Nah, jadi intinya saya mau tegaskan kepada kita, mari percaya
kalau ayat ini berkata 1 ekor burung pipit yang tidak punya harganya, seutas rambut kita saja diperhatikan Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Wow, Bapak Ibu Saudara, mari jangan ragukan janji Tuhan ini. Anda dan saya, kita semua ini sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Setiap pribadi kita istimewa di mata Tuhan, spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu janji Tuhan ini pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya mau mengajak kita, percayalah Allah bekerja di dalam segala hal. Kalau kita percaya Allah bekerja dalam segala hal, itu berarti begini, tidak ada istilah kebetulan. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. 1 ekor burung pipit jatuh aja itu ada dalam kehendak Tuhan kok. Ada dalam perhatian Tuhan. Jadi nggak boleh ada kamus kebetulan dalam hidup ini. Semua ada maksud Tuhan. Semua ada kehendak Tuhan. Semua ada tujuan Tuhan. Ini khusus bagi kita anak Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk dikuasai ketakutan. Kalau takut normal, ya wajar. Takut yang manusiawi wajar. Semua manusia ada pasti takut kalau menghadapi sesuatu. Tapi nggak boleh dikuasai ketakutan. Jadi kalau kita percaya Allah bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, maka tidak ada ruang untuk dikuasai ketakutan. Nah, berikutnya. Itu kalimat yang pertama dalam segala hal. Saya mau teruskan kalimat yang kedua. Allah turut bekerja. Nah, mari kita mau pahami Allah turut bekerja ini gimana. Saya akan memulai begini. Apakah posisi Allah bekerja itu di luar kita? Jadi Allah ada di luar kita dan dia bekerja untuk kita. Atau Allah bekerja itu posisinya Allah di dalam kita? Nah, saya mau jawab begini Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan ini kita mesti percaya doktrin dasar kita, apalagi kita gereja Injili. Kita semua percaya dan kita punya doktrin ajaran dasar bahwa begini prinsipnya. Setiap orang yang sudah lahir baru, setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka kita percaya saat itu Roh Kudus masuk dan tinggal, menetap permanen di dalam orang itu. Jadi prinsipnya begini, semua orang yang sudah lahir baru pasti Roh Kudus ada di dalam dia. Sekali lagi, ini doktrin dasar yang kita mesti pegang teguh, yang kita mesti percaya, yakin dengan sungguh-sungguh bahwa semua orang yang sudah lahir baru, semua orang yang sudah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hatinya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam orang itu Roh Kudus ada di dalam dia. Dan Roh Kudus ada dalam dia, tinggal permanen di dalam dia, bukan masuk keluar. Bukan, itu bukan ajaran kita. Kita nggak percaya ajaran itu. Ajaran yang benar adalah Allah Roh Kudus tinggal di dalam kita secara permanen. Dia berdiam diri, dia jadi meterai. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu percaya nggak bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Yes, itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam kita, itu sama dengan kita bilang begini, Allah ada di dalam kita. Sama prinsipnya. Nah, jadi Roh Kudus ada di dalam kita. Ini yang membuktikan bahwa Allah turut bekerja atau Allah bekerja di dalam segala hal. Itu posisi Allah bukan di luar. Dia bekerja dari jarak jauh. Bukan. Jadi kita jangan bayangkan Allah itu kayak pegang remote. Dan kemudian kita itu di remote oleh Tuhan. Enggak. Allah bekerja, dia masuk dulu di dalam kita. Tinggal di dalam kita. Dia bekerja setiap saat. Jadi Allah turut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Itu adalah bicara lebih spesifik kepada kehadiran Allah Roh Kudus di dalam kita yang bekerja. Persoalannya begini, apakah kita semua dalam segala hal, setiap saat,
sungguh-sungguh percaya Allah Roh Kudus ada di dalam hati kita? Apakah kita setiap saat dalam kondisi apa saja kita percaya Allah Roh Kudus berkarya di dalam kita? Nah, ini yang harus kita bangun. Kesadaran, keyakinan, iman, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Roh Kudus permanen, menetap, berdiam, tinggal di dalam hati kita. Ini menjadi dasar untuk kita meyakini janji ini. Kemudian berikutnya, untuk membuktikan bahwa Allah bekerja ada di dalam kita, mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 bagian A. Dikatakan begini, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 bagian A. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi ayat ini jelas bahwa orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah lahir baru, dia mesti percaya tubuh kita ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, tubuh kita ini itu jadi rumah. Rumahnya siapa? Roh Kudus tinggal di dalam rumahnya Roh Kudus. Ayat ini bilang. Jadi kita mesti percaya, kita orang yang sudah percaya Roh Kudus alam kita, orang tubuh kita rumahnya dia. Ingat, rumahnya Roh Kudus loh. Kalau rumahnya Roh Kudus berarti miliknya dia, miliknya Allah. Nah, kalau dia pemilik, dia berhak untuk masuk tinggal. Nah, jadi jelas ayat ini berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, sekarang saya mau jelaskan kepada kita bahwa prinsipnya Allah turut bekerja, atau di dalam segala hal Allah bekerja, itu adalah bicara Allah Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Mari kita lihat hal-hal yang dasar, hal-hal yang paling mendasar untuk kita meyakini bahwa Allah Roh Kudus bekerja dalam segala hal dalam hidup kita. Kita lihat ayat-ayat sebelum ayat 28. Pertama kita lihat ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. Dikatakan oleh ayat ini, ayat 14-16 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ayat 16, roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saya akan mulai dengan hal yang paling mendasar dari karya atau kerja Allah Roh Kudus di dalam kita. Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita sebelum dia membereskan kebutuhan-kebutuhan kita hal-hal yang lain. Nah, kita mesti lihat ini yang paling utama, ini yang paling mendasar Allah Roh Kudus bekerja. Yang pertama, menurut ayat yang ke 15 dikatakan begini, saudara lihat tulisan yang saya tebalin, dikatakan begini, kamu telah menerima roh, ini maksudnya Roh Kudus, kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi Allah Roh Kudus yang masuk ke dalam kita, nomor satu, dia menjadikan kita anak Allah. Nah, kata menjadikan ini pengertiannya sama dengan melahirkan. Jadi kita dilahirkan. Kita kayak ibu, seorang ibu melahirkan anak, ya sama prinsipnya. Jadi kamu telah menerima roh, yaitu Roh Kudus, yang melahirkan kita anak Allah. Jadi kita jadi anak Allah. Ini bukan usaha kita, bukan kita berjuang jadi anak Allah, bukan. Kita dijadikan. Yang menjadikan kita anak Allah, kita dilahirkan. Yang melahirkan kita anak Allah adalah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Nah, itu yang pertama. Jadi Allah Roh Kudus melahirkan kita. Jadi anak Allah. Sesudah lahir, Roh Kudus ngapain? Ayat 16. Roh itu bersaksi. Wow. Bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah itu siapa? Roh Kudus. Jadi ini
Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, yang paling inti, yang paling esensi, paling mendasar adalah tadi melahirkan, menjadikan kita anak Allah. Kedua, Roh Kudus juga bersaksi. Nah, kata bersaksi itu dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata sumartureo. Sumartureo itu artinya membuktikan kebenarannya. Jadi, makanya kalau kita lihat di persidangan, pengadilan, orang kalau bersaksi, itu dia nggak boleh bohong. Makanya orang kalau bersaksi di meja, di ruang pengadilan, dia mesti disumpah dulu, pakai kitab suci. Disumpah dulu. Kenapa? Supaya maksudnya tidak bohong. Maksudnya supaya dia ngomong apa adanya, yang betul-betul terjadi, yang dia lihat. Nah sama, Roh Kudus bersaksi, itu artinya Roh Kudus membuktikan kebenarannya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow, Bapak Ibu Saudara, mari percaya kalau sampai Roh Kudus bersama Roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, bagaimana mungkin kita meragukannya? Nah, setelah bersaksi, Roh Kudus ngapain lagi? Bekerja dalam hidup kita. Mari kita lihat kalimat ayat 14. Dikatakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus, sekali lagi, Roh Kudus melahirkan kita menjadi anak Allah. Roh Kudus menjadikan kita menjadi anak Allah. Sesudah itu Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita, membuktikan kebenarannya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Setelah bersaksi, langkah ketiga di mana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus memimpin kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus nggak pimpin kita, hidup kita pasti ngawur. Kalau Roh Kudus nggak pimpin kita, hidup kita kacau balau. Kalau Roh Kudus nggak pimpin kita, hidup kita nggak mungkin bisa benar. Karena di ayat yang lain dikatakan bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi mana mungkin kita bisa hidup dalam kebenaran tanpa dipimpin Roh Kudus. Jadi ingat, Allah turut bekerja, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Itu hal-hal yang dasar adalah dia memimpin kita. Dia melahirkan kita, dia meneguhkan, dia membuktikan kebenarannya bahwa kita adalah anak Allah, dan kemudian dia memimpin kita. Pada titik ini, saya mau memberi nasihat kepada kita. Kuncinya adalah mari kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin, saudara? Yang amin katakan amin. Nah berikutnya, ayat yang ke-26 dan 27. Jadi sebelum ayat 28 yang menjadi inti tema khotbah kita pagi hari ini, dua ayat sebelumnya, ayat 26 dan 27. Dikatakan begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia, Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana Allah, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Yang pertama, ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita seringkali berkata bahwa kata kelemahan ini selalu hanya berurusan dengan kalimat-kalimat sesudahnya, yaitu dalam hal berdoa. Oh, kelemahan ini hanya bicara kelemahan kita nggak tahu berdoa, kita nggak tahu kehendak Tuhan berdoa. Bukan, saya sudah periksa dalam bahasa aslinya, kata kelemahan, Roh membantu kita dalam kelemahan, kata kelemahan ini kelemahan semuanya. Kelemahan, segala kelemahan kita harus ingat, kita manusia ini terlalu banyak kelemahan. Kelemahan apa saja? Kita lemah berhadapan dengan godaan dosa. Kita lemah berhadapan dengan kesulitan. Kita lemah berhadapan dengan apa saja.
Jadi kelemahan di sini adalah semua bentuk kelemahan dalam diri kita. Nah, kita lihat di sini Roh Kudus ngapain? Dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi saudaraku, kunci untuk kita bisa menang atas kelemahan kita ada di tangan Roh Kudus yang berkarya. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Tapi ingat, Roh Kudus itu membantu. Artinya begini, kalau kita misalnya, saya kasih contoh saja. Kalau kita berhadapan dengan godaan dosa, kalau memang kita pingin, Roh Kudus sudah membantu kita, Roh Kudus sudah berkata, anakku jangan nak, jangan itu. Tapi kita bilang, wow, ini enak ini begini. Ya susah, pasti kita jatuh. Jadi ingat, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Oleh karena itu kita yang lemah harus tahu diri. Kita yang lemah harus sadar bahwa kita lemah, kita pasti jatuh kalau Roh Kudus nggak tolong kita, nggak bantu kita. Jadi Allah Roh Kudus yang ada dalam kita berkarya, Dia membantu kita dalam segala kelemahan kita. Khusus Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi ini, menghadapi keadaan yang sulit COVID-19 ini, ada Roh Kudus yang menolong kita. Ingat itu, ada Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita izinkan Dia menolong kita, berkarya dalam hidup kita, mengatasi segala kelemahan kita. Kemudian yang berikutnya, ternyata ada satu kelemahan yang paling utama, ada satu kelemahan yang serius, yang harus ditolong oleh Roh Kudus, yaitu kelemahan apa? Kelemahan berdoa. Dikatakan apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bayangkan Roh Kudus dalam kita masih nggak tahu berdoa. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kita ini nggak tahu berdoa, kita nggak bisa tahu berdoa. Nah, saya mau menjelaskan kalimat sebenarnya kita tidak tahu berdoa, itu bukan tidak tahu mengucapkan doa. Kalau soal mengucapkan doa mah kita hebat-hebat semua. Kata-kata doa bisa hebat-hebat, kata-kata doa bisa kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus. Jadi membaca doa dan berdoa atau mengucapkan doa dan berdoa bisa dua hal yang berbeda. Kalau mengucapkan doa karena sudah kebiasaan, ya bisa oke-oke aja, gak ada masalah. Tetapi berdoa yang benar, berdoa yang sesuai kehendak Tuhan, belum tentu. Kita sebenarnya tidak tahu berdoa. Ini ayatnya yang bilang, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya sebenarnya harus berdoa. Tapi puji Tuhan, kalimat berikutnya berkata, tetapi Roh sendiri, yaitu Roh Kudus, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh Kudus itu, yaitu bahwa Ia, yaitu Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Saya simpulkan, kita tidak akan pernah bisa tahu kehendak Allah kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang mengetahui kehendak Allah Bapa di surga, saudaraku, karena ini dalam pengajaran rangkaian Allah Tritunggal, pribadi ketiga Allah Tritunggal yaitu Allah Roh Kudus ada dalam kita. Di surga ada Allah Bapa, Allah Anak. Nah, jadi doa kita dipimpin oleh Roh Kudus membantu kita, menolong kita untuk kita berdoa. Yang bisa mengetahui kehendak Allah Bapa di surga itu kata ayat ini adalah Roh Kudus, bukan kita. Kita tidak mungkin memakai intelektual kita, kita tidak mungkin memakai intelijensi kita, kepintaran kita untuk menyelidiki kehendak Allah. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Kita hanya bisa mengetahui kehendak Allah kalau Roh Kudus yang ada dalam kita memberitahu kita. Nah, jadi termasuk dalam hal berdoa, kita hanya bisa berdoa dengan benar di hadapan Allah Bapa di surga. Kita hanya bisa menaikkan doa kepada Allah Bapa di surga dan juga Allah Anak yang duduk di sebelah kanannya, itu kalau Roh Kudus yang menolong kita. Jadi saya pada bagian ini simpulkan sekali lagi secara singkat, Allah Roh Kudus yang turut bekerja dalam segala hal, sebelum bekerja dalam hal-hal lain, prinsip-prinsip utama, hal-hal yang dasar, esensi yang akan Allah Roh Kudus kerjakan. Pertama, Allah Roh Kudus akan melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, Allah Roh Kudus akan bersaksi, membuktikan kebenarannya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, Allah Roh Kudus akan memimpin kita
dalam kebenaran, dalam segala hal. Yang keempat, berikutnya, Allah Roh Kudus akan membantu kita, menolong kita dalam segala kelemahan kita. Dan yang terakhir, Allah Roh Kudus membantu menolong kita untuk berdoa kepada Allah dengan berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah penjelasan tentang Allah turut bekerja. Sekarang berikutnya, yang ketiga, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, kita mesti tahu bahwa kebaikan di sini, Bapak Ibu Saudara, kata kebaikan di sini bukanlah kebaikan yang menurut logika kita manusia, tapi kebaikan dalam perspektifnya Tuhan, cara pandangnya Tuhan. Nah, tapi kita lihat kata kebaikan di sini dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu memakai kata agathos. Nah, Bapak Ibu Saudara harus tahu kata agathos ini itu berarti baik, berguna, dan bahkan di dalam Lukas pasal 16 ayat 25 kata agathos itu dipakai untuk barang-barang yang baik. Ya, barang-barang di sini maksudnya fisik, barang-barang benda-benda. Ini dalam kaitan dengan orang kaya raya dan Lazarus yang miskin. Itu barang-barang yang baik di sini memakai kata yang sama dengan kata kebaikan atau agathos yang dipakai di Roma pasal 8 ayat 28. Coba kita lihat. Lukas pasal 16 ayat 25 berkata, tetapi Abraham berkata, nah ini waktu Lazarus yang miskin sudah di pangkuan Abraham. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik. Menerima segala yang baik. Nah, segala yang baik ini agathos. Barang-barang yang baik, benda-benda harta. Menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata kebaikan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kata ini juga dipakai di dalam Lukas pasal 16 ayat 25, dan kata agathos itu juga bisa berarti barang-barang yang baik atau benda atau materi. Berarti saya bisa simpulkan begini. Jadi pengertian mendatangkan kebaikan atau agathos itu bukan hanya bicara hal-hal rohani saja, tetapi juga bicara hal-hal yang bersifat jasmania. Karena saya percaya begini, Allah mendatangkan kebaikan itu secara holistik. Tidak mungkin Allah hanya memelihara rohani kita, kemudian tubuh kita ditelantarkan. Gak mungkin. Waktu itu jadi terjebak kepada filsafat Gnostik nanti. Membedakan dualisme antara rohani dan jasmani. Kalau jasmani, tubuh, fisik ini jahat, udah biarin aja. Yang benar, yang baik itu cuma rohani saja. Itu Gnostik. Kita harus tahu Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan di sini holistik seluruhnya. Allah memperhatikan rohani kita, Allah juga memperhatikan jasmania kita. Kalau Allah nggak perhatikan jasmani kita, kita mati kelaparan semua. Jadi Allah tetap memperhatikan juga jasmani kita. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah kalau dia bekerja dalam hidup kita, dia tahu hal yang prioritas dan hal yang bukan prioritas. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa Allah pasti memprioritaskan hal-hal yang rohani, hal-hal kerajaan Allah. Tetapi bukan berarti Allah mengabaikan, tidak mau bertanggung jawab untuk kepentingan, kebutuhan, keperluan hal jasmania. Jadi Allah bekerja dalam segala hal. Penderitaan, nah saya mau tambahkan kepada kita, penderitaan seringkali dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita jangan bayangkan kebaikan yang Allah datangkan, yang Allah berikan, itu hanya urusan yang nyaman. Kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami hal yang sulit, aduh, kok Tuhan seperti nggak ada? Atau bahkan ada orang yang menyalahkan Tuhan, Tuhan seperti nggak baik. No. Dalam segala hal, jadi termasuk penderitaan, termasuk kesulitan, bahkan keadaan yang sulit sekarang ini, COVID-19, saya percaya ini dipakai Tuhan. John Calvin ini adalah bapak gereja. Ini adalah bagian dari reformator. Zamannya
Martin Luther. Nah, John Calvin berkata begini, sekalipun orang pilihan dan orang yang ditentukan untuk binasa, maksudnya orang nggak percaya, tanpa pandang bulu terbuka terhadap bencana yang sama, tetapi ada perbedaan besar. Garis bawahi, ada perbedaan yang besar. Karena Allah melatih, mendidik setiap orang setia atau orang percaya menggunakan penderitaan-penderitaan dan dengan demikian memajukan keselamatan mereka. Wow, jadi Calvin bilang bahwa penderitaan-penderitaan seringkali itu dipakai Tuhan untuk melatih, mendidik kita supaya melalui penderitaan kita mengalami kemajuan keselamatan, atau dengan kata lain rohani kita bertumbuh semakin dewasa. Berikutnya, tiba pada bagian terakhir dari khotbah ini, yang kedua, untuk siapakah janji kebenaran ini ditujukan? Atau siapakah yang berhak mengalami janji kebenaran ini? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk siapakah ini? Mari kita lihat. Saya ingin sekali lagi kita baca Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bagi mereka ini mesti garis bawahi. Pertanyaannya, mereka ini siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kalau kita bertanya, bagi siapa? Bagi mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Kata mengasihi memakai kata agapao. Ingat, agapao atau kasih agape itu hanya bisa kita terima lewat Tuhan Yesus. Jadi mereka di sini sudah pasti orang percaya Tuhan Yesus yang mengasihi Allah. Karena dikatakan keterangannya selanjutnya, yaitu mereka yang ditentukannya, mereka yang dipilihnya, mereka yang dibenarkannya, dan mereka yang dimuliakannya. Jadi ini bicara siapa? Ini bicara orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya simpulkan begini, bahwa kebenaran ini, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini adalah janji Allah, kebenaran yang sangat eksklusif. Ini hanya khusus, ini bukan kebenaran yang bersifat universal kepada semua manusia. No, ini adalah kebenaran yang bersifat eksklusif, khusus hanya untuk orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, orang-orang yang roh Allah, Roh Kudus sudah tinggal di dalam dia. Orang-orang inilah yang akan mengalami Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kebaikan di sini adalah kebaikan yang bersifat seluruh kehidupan kita, rohani, jasmani. Dan seringkali Allah mendatangkan kebaikan, justru Dia memakai hal-hal yang kelihatannya sulit, yaitu penderitaan, kesulitan, dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Saya berdoa biar kebenaran ini menjadi berkat buat kita semua. Saya mau akhiri, saya mengajak kita semua, mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah datang kepada kita semua. Mari kita berdoa, bersyukur. Bapak, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sudah Tuhan nyatakan di tengah kami. Tuhan, hari-hari ini kami sedang mengalami masa-masa sulit. Bahkan ada saudara-saudara kami, jemaat-Mu, yang ada di gereja Mugidi Ebenezer Tuhan, yang hari-hari ini sedang bergumul menghadapi sakit penyakit karena pandemi virus corona. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami mau memiliki cara pandang yang benar, bahwa dalam segala hal, di dalam segala keadaan, dalam segala situasi, sehat atau sakit, kekurangan atau berkelebihan, di dalam semua hal, kami percaya Allah turut bekerja.
Allah turut berkarya, Allah menolong kami. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kami bukanlah pribadi yang berdiam diri, bukanlah pribadi yang pasif, tapi Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang berkarya dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa, teguhkanlah kami, buatlah kami mengerti lebih dalam lagi bahwa ada kebaikan Tuhan yang tersedia bagi kami. Khususnya hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, sakit karena pandemi, karena corona, virus corona. Tuhan, biarlah mereka tetap kuat, biarlah mereka tetap semangat bersukacita dan memiliki pemahaman yang benar bahwa di balik daripada apa yang dialami, ada kebaikan Tuhan yang Allah sediakan, yang Allah akan datangkan. Demikian pula kami semua Tuhan. Ajar kami untuk kami tidak pernah takut dalam hidup ini. Ajar kami untuk kami percaya bahwa Allah menyediakan kebaikan. Allah berkarya dalam segala hal dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Ini doa kami, puji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.